Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Baik. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu bayani syai'in min anwa'is sihri. Qala Ahmad haddatsana Muhammad ibn Ja'far haddatsana Auf an Hayyan ibn Ala haddatsana Qatan ibn Qabisah an abihi annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal iyafa wat-taraf wat-tiyarah min al-jibti. Qala Auf al-iyafa zajarul tayyib wat-tarf al-khattu wa yukhattu bil ard wal jibtu. Qala al-Hasan rannatus syaitan isnaduhu jayyid wa li Abi Dawud wan Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihi al-musnad minhu wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa syu'batan minan nujumi faqad iktasaba syu'batan syu'batan minas sihr zada ma zada. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu sahih. Walin Nasa'i min hadits Abi Hurairah man aqada 'uqadatan thumma nafatha fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyrak wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbi'ukum mal 'adah wa hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Rawahu Muslim. Walahuma an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna minal bayani la sihran. Baik. Kata beliau babu bayani syai'in min anwa'is sihr. Sudah lewat tentang sihir ya. Karena banyaknya jenisnya sampai tidak ada dhabit tarif yang jami' mani' untuk mendefinisikan tentang sihir apa itu. Namun yang mengumpulkan dari tarif-tarif yang ada itu adalah bahwasanya hal tersebut ada sesuatu yang khafi. Yang mengumpulkan dari jenis-jenis sihir itu adalah al-khafi, hal yang samar, hal yang tidak diketahui. Nah, ini jama' untuk semua jenis dari sihir. Kemudian beliau berpindah pada pembahasan tentang bab penjelasan sedikit dari jenis-jenis sihir. Iya, dikatakan sedikit dari jenis-jenis sihir. Kata beliau, qala Ahmad haddatsana Muhammad bin Ja'far Abu Abdullah, dilakab dengan Gundar. Nah, ini anak tiri dari Syu'bah Ibn Hajjaj Abu Bistan. Nah, ini seorang yang mulazam dengan Syu'bah 20 tahun. Iya, dengan bapak tirinya. Mamanya menikah dengan Syu'bah. Mulazam 20 tahun. Dan dia jadi perawi dari Imam Bukhari, Imam Muslim. Iya. Dan disebutkan dalam riwayatnya dia itu orang sedikit ada waham, maksud dari sisi hafalan sedikit lupa atau bagaimana. Namun diambil pelajaran dari bagaimana Muhammad bin Ja'far ini dilakab dengan Gundar itu menjadi seorang imam muhaddis besar itu karena kesabarannya dalam menuntut ilmu. Dia mulazamah dengan ayat tirinya Syu'bah bin Hajjaj itu 20 tahun. Bersamaan itu dia sedikit kadang lupa, kadang apa,
tapi tidak membahayakannya, tidak menjadikan dia malas. Iya, jadi kita ambil pelajaran bahwasanya seorang kalau belajar itu harus dibarengi dengan kesabaran, jangan mudah putus asa. Ya, di dalam ayat di surah apa? Sajadah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ya jelas. Kita menjadikan di antara mereka sebagai imam, yaitu karena kesabarannya. Kesabarannya dia. Jadi sabar itu akhirnya dikatakan sabar itu diistilahkan apa di bait syairnya, awalnya itu pahit namun akibatnya lebih manis daripada asal. Ada bait syairnya saya lupa. Sabar itu awalnya pahit tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Kesabaran itu tidak menghasilkan kecuali yang baik, apalagi sabar dalam belajar. Sabar dalam belajar tidak menghasilkan kecuali kebaikan yang luar biasa, kebaikan yang luar biasa dunia akhirat, dunia akhirat. Ya, ini sedikit pelajaran dari Ja'far. Ini sering disebut di kami dulu belajar di Yaman. Sekolah lewat rawi ini selalu diulang-ulang supaya menambah semangat orang duduk. Iya, belajar sabar. Jangan belajar 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Iya, terus sampai dia masih mengajar, terus dia belajar. Iya, mengajarnya itu belajarnya, belajarnya itu mengajarnya. Seperti itu. Tidak berhenti dari menuntut ilmu, belajar, bahas atau dengar-dengar dari dars-dars yang lain dan selainnya. Baik. Haddatsana Auf ibn Abi Jamilah Abu Sahal an Hayyan ibn Ala Abu Al-Ala haddatsana Qatan ibn Qabisah Abu Sahalah an Nabihi yani Qabisah ibn Makharik Abu Bishr annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innal 'iyafata wat-turqa wat-tirata minal jibti. Dikatakan jibti, sudah lewat jibti ya. Apa itu jibti? Tarif dari Umar. Jibti itu apa? Sihir. Jadi di sini kata Nabi SAW, iyafa wat-turqa wat-tirata minal jibti, yaitu dari sihir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya banyak jenisnya sihir. Di sini disebutkan ada 3, namanya iyafa, wat-turq, wat-tirah. Kemudian dijelaskan apa itu al-iyafa. Qala Auf bin Abi Jamilah, al-iyafa zajarut tayr. Itu seperti orang yang melemparkan burung. Kalau dia mau pergi, dia ukur selamatnya dia, bahagianya dia dengan sensaranya dia dengan apa? Melemparkan burung, dia menerbangkan burung begitu. Kalau ke kanan selamat, bagus, rezeki lancar. Kalau ke kiri bahaya, rugi dan selainnya. Iya. Wat-turq atau turq al-khattu yukhattu bil ard. Dia suatu gambar yang atau garis yang digaris di mana? Di bumi, di tanah. Ini namanya saja garis di tangan, di mana terserah. Jadi bentuk dia gambaran yang dia tahu. Ini kamu menikahnya dengan si fulan, kamu nanti kan jadi begini, kamu begini dan seterusnya. Melalui apa? Garis-garis itu. Jadi kenapa? Ya, lihat ada orang bisa baca masa depannya lewat apa? Garis-garis tangan seperti ini. Ini masuk dalam truk. Iya. Jadi kata beliau, al-iyafa zajarut tayr. Dikatakan ini dari sihir. Dari sisi mana sihir? Karena di sini terkandung padanya apa? Pengetahuan terhadap ilmu gaib. Inilah hubungannya dengan sihir. Iya, mengetahui perkara gaib. Bagaimana bisa tahu dirinya sengsara bahagia dengan apa? Dengan burung itu. Iya. Ini dari hubungannya dengan sihir. Kemudian atur juga seperti itu, sama. Dari pengetahuannya terhadap apa? Hubungannya terhadap ilmu gaib. Ini yang akan ditambah nanti oleh syarah rahimahullah. Bahwasanya hubungannya hal seperti dengan sihir, selain karena sihir itu mencakup 2 hal. Pertama, adanya hubungan dengan syaitan. Yang kedua, adanya pengakuan terhadap perkara gaib. Jadi oleh karena itu apa yang berkaitan dengan itu akan masuk kepada sihir. Maka dikatakan sihir. Kata Nabi SAW, innal iyafata wat-turqa wat-tirata minal jibti, minas sihir. Sebagaimana tafsir oleh Umar bin Khattab di bab sebelumnya. Qala wal jibtu qala Hasan rannatus syayatin atau rannatus syaitan. Nah, itu sautus syaitan. Suara syaitan yang
dengannya dia memerintahkan manusia pada kejelekan. Iya, rayuan syaitan. Dan dengannya dia memerintahkan kepada kejelekan. Nah, ini sedikit dari permasalahan tentang iya watirata minal jibti. Watirat akan datang pembahasannya. Tiara lebih panjang lagi ya, dikatakan tiara asal katanya dari orang yang menerbangkan ta'ir, burung. Tapi mencakup semuanya. Iya, mau disilakan kalau mau berangkat tidak. Itu masuk juga. Ambil bunga, pergi tidak, menikah tidak. Itu dia. Itu masuk dalam tiara. Itu kalau dia yakini dengan keyakinan yang berbeda, nah itu bisa masuk dalam syirik akbar, bisa masuk dalam syirik asghar. Iya. Karena dia menjadikan sebab apa hubungannya? Nah, iya, hitung-hitung. Iya, ini jadi bentuk tiara, akan datang babnya lebih luas lagi, tapi keumumannya mencakup semuanya. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi ini hubungannya dengan jenis sihir itu karena dikaitkan dengan sihir karena itu ada pengetahuannya terhadap ilmu gaib. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada mazada. Kata Nabi SAW, siapa yang mempelajari sedikit dari ilmu nujum, yaitu ilmu ta'sir, ini akan datang nanti babnya juga, ilmu ta'sir yang dikenal dengan ilmu ta'sir. Nah, ini ada rinciannya juga nanti. Jadi mempelajari ilmu nujum, dia tahu bintang ini begini nanti, kalau seperti ini begini, dengan keyakinan masing-masing. Iya, ada sampai kepada syirik akbar, kekufuran, ada yang di bawahnya. Iya. Ada lagi namanya ilmu taisir, berkaitan dengan bintang juga. Nah, ini perkara yang dimudahkan, makanya nanti pembahasannya. Tapi yang diinginkan di sini ilmu nujum, yaitu ilmu taksir. Bagaimana kita mempelajari bintang dengan meyakini bahwasanya bintang ini punya pengaruh. Itu namanya ilmu taksir. Jadi dia tahu bintang ini kalau begini. Kamu bintangnya apa? Iya. Dia tahu nanti. Ini mempelajari. Siapa yang mempelajari ilmu seperti ini, kata beliau Nabi SAW, faqad iktabasa syu'batan min as-sihr. Dikatakan begitu. Dikatakan ilmu nujum itu bagian dari ilmu apa? Bagian dari ilmu sihir. Karena siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka dia telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Hubungannya dengan apa? Karena ilmu nujum itu berkaitan dengan hal yang gaib. Bukan dia tahu dengan bintang, dia tahu ini umur begini nanti 3 anaknya, umur begini nanti 3 istrinya dan selainnya. Iya. Zada mazada, yang lebih lagi. Kapan dia belajar lebih banyak, maka dia akan semakin jatuh dalam sihir. Dan sudah kita jelaskan sihir bagaimana ya hukumnya, orang yang sihirnya sendiri bagaimana hukumnya, orang yang berbuat sihir bagaimana hukumnya. Iya. Kemudian orang yang sihir sendiri ini apakah dibunuh atau tidak? Itu sudah lewat. Bagaimana bahayanya sihir. Dan bagian dari sihir disebutkan Nabi SAW di sini. Qala wa An-Nasa'i min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu man aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara. Ini sihir yang paling dahsyat ini. Yang adanya di sini ada uqdah, kemudian ditiup. Nah, ini yang dikatakan asyarrus sihir, ini dia. Asyarrus sihir ini dia. Dan di situ ada azainnya, bacanya, qiraannya. Kemudian di mantra. Iya. Maka faqad sahara wa man sahara faqad asyraka. Nah, ini dan siapa yang berbuat sihir maka dia telah berbuat syirik. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, dan siapa yang mengaitkan sesuatu, berkaitan dengan sesuatu, menggantungkan sesuatu, maksudnya dia berkaitan dengan menggantungkan diri kepada sesuatu, maka dia akan digantungkan untuknya, akan diwakilkan. Pada hari kiamat nanti dia akan menjadi wakilnya. Iya. Nah, ini syahidnya di sini jelas, ya. Jadi bagian dari sihir juga adalah orang yang melakukan apa? Al-aqad. Iya. Kemudian dia nafasa fiha, karena dalam hal ini yang seperti ini dia baca-baca, dia mantra-mantra itu ada hubungannya dengan syaitan. Untuk melancarkan aksi ini dia berkaitan dengan syaitan.
meminta perlindungan, meminta pertolongan dengan syaitan. Dan orang minta perlindungan syaitan, jelas itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan, dan paling besarnya adalah kekufuran. Pasti itu. Qala wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal adhu. Tidakkah aku sampaikan kepada kalian apa itu al adhu? Hiya namimah. Namimah al-qalatu bainan nas, yaitu ucapan yang dipindah-pindahkan di antara manusia, misalnya namimah. Bahkan namimah lebih dahsyat daripada sihir. Iya, oleh karena itu disebutkan afsadati namimah sa'atan ma la yufsiduhu as-sihr syahran. Dirusak oleh namimah 1 jam atau sebentar saja apa yang tidak bisa dirusak oleh sihir selama 1 bulan. Namimah. Bagaimana dahsyatnya itu namimah. Namimah bisa merusak sesuatu sebentar saja. Sa'a itu bisa dibilang 1 jam, 1 menit, sebentar. Iya. Apa yang tidak bisa dirusak oleh sihir selama 1 bulan. Cepatnya itu. Iya, cepatnya itu. Itu namimah. Itu juga bagian dari sihir. Karena sama-sama apa? Berkaitan dengan hal yang bisa merusak. Adanya perpecahan di antara manusia melalui namimah, adanya adawan antara manusia dengan adanya namimah. Itu dari sisi syahidnya. Qala walahuma an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala inna minal bayani la sihra. Iya. Kata Nabi SAW, inna minal bayani la sihra, di antara penjelasan adalah sihir. Nah, ini yang diinginkan di sini. Oleh karena itu ulama menafsirkan dari 2 hal ini. Inna minal bayani la sihran itu bisa dikatakan boleh, bisa juga dikatakan tidak boleh. Kalau membatilkan al-haq, yang benar dijadikan salah, kemudian yang salah dijadikan benar lewat ucapan, penjelasan, maka itu sihir. Itu tidak boleh. Iya, itu dikatakan sihir. Merubah, menyihir dari yang hak menjadi batil dan yang batil menjadi hak lewat apa? Lisan saja, retorika, iya, bahasa. Maka ini masuk dalam larangan. Tapi kalau membenarkan yang benar, iya, dan membatilkan yang batil dalam dakwah atau memahamkan kebenaran dengan sihir-sihirnya, dengan apa namanya, retorikanya, supaya orang paham. Kadang ada orang seperti itu ya. Kadang dia bicara sebentar saja orang paham. Iya, karena dia bagus menjelaskan. Ada orang biasa bicara sampai lama tapi tidak paham-paham, malah tambah bingung. Iya, ada juga seperti itu. Iya. Tapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan kelebihan padanya dengan bisa memahamkan orang yang kadang tidak paham dengan orang lain. Ya, dan itu banyak ya, makanya kita banyak orang kadang kita belajar, ya, belajar sama syekh ini misalnya, aduh, maksudnya ini, kalau dia belajar lagi, dia ulang kitabnya, dia belajar di tempat lain, ini maksudnya, Masya Allah, saya paham. Kadang seperti itu, iya. Tapi binisbat yang lain, kadang orang lain juga paham ini, yang lainnya malah tidak paham. Iya, kalau yang seperti ini, maka ini masuk dalam hal yang baik, hal yang baik. Jadi yang diinginkan di sini inna minal bayani sihran adalah hal yang membatilkan yang hak dan menjadikan yang hak ini menjadi batil dengan kata-katanya. Maka ini disebutkan bagian dari sihir. Iya, karena bisa menutupi orang, menampakkan yang baik menjadi buruk dan menjadikan yang buruk menjadi baik di pandangan manusia, di pemikiran manusia lewat apa? Lewat kata-kata saja. Iya, ini disebut juga apa? Sihir, disebut juga sihir. Taib. Kita baca sedikit masail kemudian syarahnya. Summa qala al-musannifu rahimahullah fihi masailu. Al-ula anna al-iyafata wat-tarqa wat-tiyarah min al-jibd. Ini dalam hadis ya. Hadis dari Qabisah bin Mukharib.
al-iyafa wa tira min al-jibti, dari sihir, itu penjelasannya tadi, karena berhubungan dengan hal yang gaib. Dia mengetahui dari perkara yang gaib, adanya iddia bil ilmi al-gaib. Naam. Ats-tsaniyatu tafsirul iyafati wat tarqi wat tiyarah. Di sini ada kata beliau penjelasan tentang iyafah. Kata Auf Ibn Abi Jamilah dikatakan iyafa zajarut tayr, yaitu menerbangkan burung. Dengannya ditahu ini kalau ke kanan nanti laku, atau kalau ke kiri jangan keluar. Iya. Ini dari maknanya al-iyafa. Kemudian at-turq, nah ini sudah lewat juga. Al-khattu yukhattu bil ard. At-tiyara, ini lebih umum. Misalnya ada ya, lihat bencong saja, itu tiara. Lihat bencong misalnya, kalau mau keluar lihat bencong, tidak jadi. Itu juga masuk dalam tiara. Namanya apa? Berprasangka sial, jelek, menganggap sial. Itu jadi apa-apa saja, mau ucapan jadi umum, mau yang didengar, mau yang dilihat, mau yang diucapkan, mau apa, terserah. Iya. Saya pernah sekali ya, waktu saya masih kuliah dulu, saya duduk sama teman, tidak tahu orang itu mau kemana, saya tidak tahu. Tiba-tiba dia beranjak pergi, mau pergi, ditanya sama yang lainnya, mau kemana? Langsung dia marah. Kenapa kau tanya saya? Cuma ditanya, jangan tanya saya. Kalau kau tanya saya keluar ini sudah tidak berhasil saya. Apa yang saya mau pergi? Karena seperti itu. Dia berkeyakinan kalau ditanya seperti itu mau kemana, apa tujuannya keluar, itu tidak dapat. Iya, ini dari mana lagi ilmu seperti itu ya? Bikin sempit dunia, jelas. Iya, bisa-bisa ditanya terus saya kalau mau keluar, mau kemana? Bisa-bisa tidak keluar rumah dia. Iya, itulah menggantungkan kebahagiaan atau kesesaran dengan sesuatu, itu tidak ada gunanya. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Nanti dari kiamat digantungkan padanya, ambil itu yang kau sangka dulu. Iya, tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Baik. Ats-tsalisatu anna ilman nujumi naw'un min as-sihr. Iya, ilmu nujum maksudnya ilmu at-ta'sir ilmu ta'sir, karena ilmu nujum ada dua, ada ta'sir, ada taisir. Yang diinginkan ini ilmu ta'sir, akan datang nanti penjelasannya insyaallah taala. Itu naw'un min as-sihr, jenis dari sihir, karena adanya idda'a bil ghaib. Nah, Ar-rabi'atu al-'aqdu ma'an nafasi min dzalika. demikian pula al-'aqd ma'an nafas. Iya. Yang bentuknya seperti ini juga bahkan disebutkan asyar. Dari jenis sihir yang paling jelek seperti ini. Iya. Nah, al-khamisatu anna an-namimata min dzalika. As-sadisatu anna min dzalika ba'da al-fasaha. Iya, anna min dzalika min as-sihr al-madmumah. Iya. Ba'da al-fasaha. Jadi katakan anna min dzalika dari sihir yang madmumah, atau maksudnya sihir madmumah berarti sihir mamdudah. Mahmudah, tidak ada ya, maksudnya sihir mahmudah yang saya sebutkan tadi rinciannya, inna minal bayani la sihran. Iya, itu dianggap sihir tapi bagus karena kepada kebaikan, menjadikan orang tidak paham menjadi paham. Iya, menjadikan orang senang mendengarnya dari kebaikan, lewat penyampaiannya, lewat bahasanya. Kalau ini kebaikan. Tapi kalau doibnya tadi menghalalkan atau membatilkan yang yang hak dan menjadikan hak yang batil, maka ini masuk dalam apa? Iya, jadi katakan inna min as-sihr al-madmuma, ya tadi itu ba'dul fasaha, sebagian dari kefasihan dalam bicara, itu juga sihir. Itu juga sihir ya. Kalau antum iya. Tapi kalau sihir yang bagus, artinya bukan dikatakan sihir, semua sihir jelek ya, karena ikatnya. Namun dari sisi makna bahwasanya seorang kalau menjelaskan, memahamkan orang itu bagus, itu masuk dalam ucapan Nabi SAW, inna minal bayan la sihr, maksudnya pengaruh untuk menjadikan orang lebih paham atau cepat paham. Baik, kita baca syarah, kemudian kita tutup. ثم قال الشارح رحمه الله الشرح باب ما جاء في السحر باب بيان شيء من أنواع السحر
وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يأتي إلا بالشرك والتوسل لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره. Iya, kata beliau bab maja'a fi sihr. Bab bayanu syai'in min anwa'i sihr. Ada dua bab. Jadikan satu syarah. Wajah idkhalis as-sihr fi awal tauhid. Jadi dari sisi dimasukkan pembahasan sihir dari bab tauhid. Anna katsiran min aqsamihi. Jadi kebanyakan dari jenis-jenis sihir itu la yata'atta illa bisyirki wat tawassuli bil arwahi asy-syaitaniyah. Itu tidak dihasilkan, tidak datang, tidak bisa masuk dalam hal tersebut kecuali dengan melakukan kesyirikan dulu. Atau adanya bentuk tawassul, minta bantuan, bentuk penolong atau perantara dengan ruh-ruh syaitaniyah. Jelas. Qala ila maqasidi as-sahir, kepada maksud-maksud yang diinginkan oleh tukang sihir ini. Jadi bagaimana caranya supaya tetap tercapai dari maksudnya? Dia harus mengorbankan tauhidnya berarti. Karena dia harus bekerja sama dengan syaitan dan mengorbankan syaitan adalah kesyirikan. Qala fala yatimmu lil 'abdi, dan seorang itu tidak akan sempurna tauhidnya hatta yada'a as-sihr, sampai dia meninggalkan sihir kullihi atau kullahu, seluruhnya, qalilahu wa katsirahu, banyaknya atau sedikitnya. Iya. Jadi katakan apa? Al-khamr qaliluhu wa katsir haram. Seperti itu. Ya, jangan sedikit je. Saja ini karena akan berkaitan dengan tauhid. Imma dari mengurangi tauhid atau akan menghilangkan asal tauhid. Iya, dan seorang diperintah untuk apa? Menyempurnakan apa? Tauhid, menyempurnakan tauhid. Nah, ولهذا قرن الشارع بالشرك فالسحر يدخل في الشرك من جهتين. Iya. Kata beliau, oleh karena itu syariat menggandengkan dengan kesyirikan. Maksudnya inna minas sihr, atau dikatakan man aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahira atau sahara, faman sahara faqad asyraka, digandengkan dengan kesyirikan. Inna minal bayani la sihr, atau dikatakan di sini hadis-hadis yang lain. Qala yadkhulu fas-sihr yadkhulu fi syirki min jihatain. Itu masuk dalam kesyirikan dari dua sisi. Pertama, min jihati ma fihi min istikhdami syayatin wa min at-ta'alluq bihim wa rubbama taqarrabu ilaihim bima yuhibbuna liyaqumu bi khadamatihi wa matlubihi bi khidmatihi wa matlubihi. Iya, dari sisi pertama, dari sisi padanya ada bentuk istikhdam syaitan, itu meminta bantuan terhadap syaitan. Iya, menjadikan syaitan sebagai penolongnya, pembantunya dalam hal ini, bersyirikat dengan syaitan. Qala wa min at-ta'alluq bihim, dan adanya ketergantungan bersama mereka, syaitan ini. Kita bergantung, tukang sihir bergantung kepada syaitan. Wa rubbama, dan kadang lebih daripada itu, yaitu taqarraba ilaihim, mendekatkan diri kepada syaitan pada apa yang dicintai. Maksudnya supaya syaitan menuruti, pokoknya dia harus berbuat sesuatu, bentuk taqarrub kepadanya. Iya, pendekatan diri. Liyaqumu bi khidmatihi wa matlubihi, supaya syaitan ini tegak apa yang diinginkan. Iya, supaya tegak untuk membantunya. Kan seperti itu, lebih apa kalau diistilahkan memberi tumbal, ya kan, menyembelih untuk syaitan. Iya, ini sampai kadang mengorbankan nyawa. Ya, inilah fasadnya dari sihir itu. Kedua, wa min jihati ma fihi man da'wa ilmal ghaibi wa da'wa musyarikatallahi fi ilmi min da'wa ilmal ghaibi wa da'wa
ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك وذلك min syu'abi syirki wal kufri. Kata beliau dari arah bahwasanya padanya ada pengakuan pada perkara ilmu ghaib, ya kan? Dia tahu ini begini. Wa da'wa musyarakatiillah, dan ada juga bentuk pengakuan bahwasanya dia bersyirikat bersama Allah Subhanahu wa taala fi ilmihi, pada ilmunya. Wa suluki at-turuki al-mufdiyati ila dalik, dan adanya juga menempuh jalan yang mengantarkan kepada hal tersebut untuk mengetahui perkara gaib. Wa dzalika min syu'abi syirki wa al-kufr, dan semua ini dari cabang-cabang kekufuran dan kesyirikan. Jadi dari dua sisi inilah menunjukkan bahwasanya sihir itu tidak terlepas dari dua hal. Kenapa dikatakan dia dari kesyirikan? Iya, akan menafikan tauhid karena dua hal. Pertama, istikhdami syaitan, karena ada minta bantuan dari syaitan. Yang kedua, idda'a bil ilmi ghaib, karena ada pengakuan terhadap perkara gaib. Dan semuanya dua-dua itu adalah hal yang menafikan tauhid. Jelas? Iya, jelas. Nah, terakhir, wa fihi aidan min at-tasarrufati al-muharramati wal af'ali al-qabihati. Ini kejelekan yang lain seperti apa? Ini dia. Selain dari dua hal itu ada lagi kejelekan lainnya. Nah, inilah yang mungkin disebutkan orang yang berbuat sihir ini itu, walaupun dia tidak kafir namun dia dibunuh imma dari apa yang dia lakukan sihir ini kepada orang lain, meninggal sebagai kisos, atau karena apa yang dilakukan dalam bumi ini sebagai kerusakan. Iya, ini diantaranya. Sebutkan kal qatli wat tafriqi bainal mutahabain was sarfi wal 'athfi was sa'i fi taghyiril 'uquli, wa hadha min afdha'il muharramat, wa dhalika min asy-syirki wa wasailuhu, wa lidzalika ta'ayyana qatlu as-sahiri li shiddati madarratihi wa ifsadihi. Terus, wa min anwa'ihi al-waqi'ati fi katsirin minan nasi an-namimah li musyarakatiha lis-sihri fil tafriqi bainan nasi wa taghyiri qulubil mutahabbaini wa talhiq syururi. Fasihru anwa'un wa darakatin fasihru anwa'un wa darakatun ba'diha akbahu wa asfalu min ba'din. Iya, kata beliau pada sihir juga terdapat dari tasarrufat al-muharramah wal af'al al-qabihah, dari bentuk perlakuan yang haram dan perbuatan-perbuatan yang jelek. Seperti adanya pembunuhan, terjadi pembunuhan para saudara kalau dia sihir sama orang kan dia meninggal yang sihir itu. Wa tafriq bainal mutahabbaini, dan bentuk menjadi sebab terpisahnya dari dua orang yang saling mencintai, suami istri, saudara, anak bapak dan selainnya. Wasarf wal 'atf, as-sarf jadi memalingkan, jadi taghyir hal ila hal. Kadang dia orangnya waras, ketika disihir jadi tidak waras, jadi gila. Tidak tahu apa dia bilang. Atau al-'atf, bentuk al-'atf menjadikan seorang yang dia taat pada seseorang, seperti kalau disebutkan seperti dia hewan tunggangan, disuruh kiri-kiri, suruh kanan-kanan. Ini ada karena apa? Sihir. Dan itu ada ya. Dia tidak mau, bahkan kalau orang disihir, orang dekatnya pun dia tidak mau peduli. Pokoknya yang disihir yang fulan lah yang saya begini. Seperti itu. Tidak mau mendengar, membantah karena apa? Terkena sihir. Kata beliau, was-sa'yu fi taghyiril uqul, dan adanya usaha untuk merubah akal. Jadi gila. Majnun karena sihir. Dia tidak sadar dengan sihir tersebut. Wa hada min afwa'i al-muharramat, dari kejelekan yang haram yang paling jelek. Wa dzalika min asy-syirki wa wasailihi, dan ini dari kesyirikan dan wasilah-wasilah kepada kesyirikan. Wasilah-wasilah kepada kesyirikan.
Walidzalika ta'ayyana, oleh karena ini tentulah atau jelaslah qatlu as-sahir, dibunuhnya orang yang berbuat sihir, karena itu tadi lisyiddati madarratihi wa ifsadihi. Jadi kalau dikatakan hukum orang yang berbuat sihir ini itu dibunuh. Kalau dia dibunuh karena kekafiran, jelas man badda dinahu faqtuluh. Kalau orang mengatakan sihirnya tidak sampai membunuh, tidak sampai kekafiran, tapi dia membuat sihir dan membunuh orang, maka dibunuh dari sebab apa? Dia membunuh, kisos. Kemudian tidak sampai membunuh tapi membuat kerusakan, maka dibunuh karena adanya ifsad. Adanya ifsad. Iya, jelas. Jadikan orang gila, jadikan orang terpisah, kerusakan di mana-mana karena sebab dia, karena sihir yang dia lakukan. Qala wa min anwa'ihi al-waqi'ah, dan dari jenis-jenis yang terjadi di kebanyakan manusia adalah namimah. Iya, ini pindah-pindah ucapan tidak benar. Iya, jadikan orang berkelahi gara-gara itu, padahal tidak benar. Saling mencela padahal yang terjadi. Kalau orang tidak hati-hati, itu bisa merusak. Ya, makanya diperintah kita untuk tidak menerima semua ucapan. Iya, dan kita juga tidak diperintah untuk menukil semua ucapan. Iya, tidak semua ucapan itu dipindahkan ke orang lain, dan tidak semua juga ucapan kita dengar. Kita dengar, tidak. Wala limusyarakatiha disihir, karena adanya persyirikatan namimah dengan sihir fit tafriqi baina an-nas. Iya, jelas. Karena memisahkan antara manusia. Wa tagiri qulubil mutahabbaini wa talqihi syurur, dan adanya perubahan dari hati-hati dua orang yang saling mencintai, dan adanya penyebaran kejelekan. Iya, penyebaran dari kejelekan. Qala fasihru anwa'un, sihir itu berjenis-jenis. Wa darakatu ba'daha, dan tingkatan-tingkatan selainnya. Akbah, ada yang lebih jelek. Wa asfal, yang lebih rendah dari selainnya. Ini saya katakan ya, sihir itu banyak jenisnya. Oleh karena itu tidak ada, Asy-Syinkiti mengatakan tidak ada ta'rif yang mani jami' untuk sihir itu. Tapi disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, dikatakan namun yang mengumpulkan semua jenis sihir itu satu, apa itu? Al-khufa. Adanya khufa, hal yang tidak diketahui. Seperti ilmu ghaib, tidak diketahui. Ya kan? Tidak diketahui. Seorang memberikan sihir pada orang lain dari jalan yang tidak diketahui. Jadi khufa itulah yang mengumpulkan dari semua jenis sihir. Insyaallah nanti besok kita lanjutkan di bab al-kuhan. Kuhan, dan semua kita bisa ambil 2 ya. Sebelum selesai kita bisa ambil 2 dari bab supaya nyambung ini. Terutama dari bab an-nusyrah, karena ini berhubungan dengan sihir. Iya. Raddu sihir bis sihir. Atau menyembunyikan sihir dengan sihir, itu dibahas di sini nanti. Adapun yang setelahnya itu kalau bisa nanti ada kesempatan tahun depan kita lanjutkan. Kalau tidak, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.